warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Dina Indriani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai literasi digital dan teknologi informasi, konsep, ruang lingkup, urgensi, dan kompetensi literasi digital. Tujuan penyampaian materi ini adalah untuk menambah pemahaman kita tentang pentingnya literasi digital dalam memanfaatkan teknologi informasi secara cerdas, aman, etis, dan bertanggung jawab di era digital saat ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan sejenak. Sejak bangun tidur hingga kembali beristirahat di malam hari, berapa kali kita membuka smartphone? Hampir setiap aktivitas kita, mulai dari berkomunikasi, belajar, mencari informasi, hingga mengerjakan tugas kuliah, tidak terlepas dari penggunaan teknologi. Namun, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah menggunakan teknologi dengan benar dan bijaksana? Pertanyaan inilah yang menjadi alasan mengapa literasi digital menjadi kemampuan yang sangat penting untuk kita miliki. Sebelum membahas literasi digital, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan teknologi yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, menyimpan, menyampaikan, dan menyebarkan informasi melalui perangkat digital seperti komputer, smartphone, internet, dan berbagai aplikasi. Sebagai mahasiswa, kita memanfaatkannya hampir setiap hari, misalnya untuk mencari jurnal di Google Scholar, mengikuti perkuliahan melalui Zoom atau Google Meet, mengirim tugas melalui Learning Management, berkomunikasi melalui WhatsApp, bahkan menggunakan Artificial Intelligence atau AI seperti ChatGPT untuk membantu memahami materi pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi memberikan banyak manfaat karena membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Akses terhadap informasi menjadi semakin luas, komunikasi menjadi lebih praktis, dan proses belajar dapat dilakukan kapan saja serta di mana saja. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, kita juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti penyebaran hoax, penipuan daring, cyberbullying, pencurian data pribadi, hingga penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, kemampuan menggunakan teknologi saja tidak cukup. Kita juga memerlukan literasi digital agar mampu memanfaatkan teknologi secara tepat dan bertanggung jawab. Menurut Paul Gilster, literasi digital adalah kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital secara efektif. Sementara itu, UNESCO menjelaskan bahwa literasi digital merupakan kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, menciptakan, serta mengkomunikasikan informasi melalui teknologi digital secara aman, etis, dan bertanggung jawab. Artinya, literasi digital bukan sekedar mampu mengoperasikan perangkat digital, tetapi juga mampu berpikir kritis, memilih informasi yang benar, menjaga etika dalam berinteraksi di ruang digital, serta melindungi data pribadi. Hubungan antara teknologi informasi dan literasi digital sangat erat. Teknologi informasi merupakan sarana atau alat yang memudahkan manusia memperoleh dan menyebarkan informasi. Sedangkan literasi digital merupakan kemampuan dalam memanfaatkan sarana tersebut secara bijaksana. Tanpa literasi digital, teknologi dapat disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang salah, melakukan penipuan, atau melanggar etika. Sebaliknya, apabila seseorang memiliki literasi digital yang baik, teknologi akan menjadi sarana yang bermanfaat untuk belajar, bekerja, berkolaborasi, berkomunikasi, dan berkarya secara positif. Selanjutnya, ruang lingkup literasi digital meliputi beberapa kemampuan penting, yaitu kemampuan mengakses informasi, memahami dan mengevaluasi informasi, berkomunikasi serta berkolaborasi di ruang digital, membuat dan membagikan konten secara bertanggung jawab, serta menjaga keamanan digital. Sebagai contoh, ketika kita menerima berita yang sedang viral di media sosial, kita tidak perlu mempercayai ataupun membagikannya. Sebaliknya, kita perlu memeriksa kebenaran informasi tersebut melalui sumber yang terpercaya agar tidak ikut menyebarkan berita palsu atau hoax. Lalu, mengapa literasi digital sangat penting? Hal ini karena hampir seluruh aktivitas masyarakat saat ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital. Literasi digital membantu kita terhindar dari hoax, penipuan online, penyalahgunaan media sosial, kebocoran data pribadi, serta berbagai bentuk kejahatan cyber lainnya. Bagi mahasiswa, literasi digital juga sangat penting untuk membantu mencari referensi ilmiah yang kredibel, berdiskusi secara daring, memanfaatkan teknologi dan AI secara bertanggung jawab, serta menjaga kejujuran akademik dengan tidak menyalin informasi atau melakukan plagiarisme.
Di Indonesia terdapat 4 kompetensi utama literasi digital, yaitu digital skills, digital ethic, digital safety, dan digital culture. Digital skill adalah kemampuan menggunakan perangkat digital, aplikasi, dan internet secara efektif untuk belajar, bekerja, mencari informasi, serta menyelesaikan berbagai aktivitas sehari-hari. Digital etik adalah kemampuan menerapkan etika ketika berinteraksi di ruang digital, seperti menghargai pendapat orang lain, menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyebarkan ujaran kebencian, serta menghormati hak cipta. Digital safety adalah kemampuan menjaga keamanan data pribadi, akun digital, dan perangkat dari berbagai ancaman cyber, seperti phishing, penipuan online, peretasan akun, maupun penyalahgunaan data pribadi. Sedangkan digital culture adalah kemampuan memanfaatkan teknologi sesuai dengan nilai budaya, norma, Pancasila, dan karakter bangsa Indonesia, sehingga tercipta ruang digital yang aman, positif, dan saling menghargai. Sebagai contoh, ketika dosen memberikan tugas membuat makalah, kita boleh menggunakan internet maupun AI untuk membantu memahami materi. Namun, informasi tersebut tetap harus diperiksa kembali melalui buku, jurnal ilmiah, atau sumber resmi lainnya. Setelah itu kita harus menuliskan kembali menggunakan pemahaman sendiri serta mencantumkan sumber referensi yang digunakan. Dengan demikian AI berfungsi sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir kritis maupun kreativitas kita. Inilah salah satu contoh sederhana penerapan literasi digital yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa teknologi informasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Namun, kemampuan menggunakan teknologi saja belum cukup. Kita juga harus memiliki literasi digital agar mampu memanfaatkan teknologi secara kritis, aman, etis, dan bertanggung jawab. Dengan memiliki literasi digital yang baik, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi individu yang cerdas dalam menyaring informasi, bijaksana dalam berkomunikasi, serta mampu memanfaatkan teknologi untuk belajar, berkarya, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan menggunakan teknologi secara cerdas, aman, etis, dan bertanggung jawab agar teknologi benar-benar menjadi sarana yang membawa manfaat bagi kehidupan kita. Sebelum saya mengakhiri video ini, izinkan saya mengajak teman-teman untuk bergabung bersama Universitas Islam Batanghari, khususnya program studi Tadris Bahasa Inggris. Melalui program studi Tadris Bahasa Inggris, kita tidak hanya belajar menguasai bahasa Inggris, tetapi juga dipersiapkan menjadi pendidik yang profesional, kreatif, dan mampu menghadapi perkembangan teknologi di era digital. Mari bergabung dengan mewujudkan masa depan bersama program studi Tadris Bahasa Inggris Universitas Islam Batanghari. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.